pengacara bipolar. Saya nggak usah sebutkan namanya gitu. Tapi mudah-mudahan setelah dia dengar omongan ini, lu diam aja. Jangan bipolar teriak bipolar. Gak ada juga orang bipolar yang nipu orang kok. Itu Ya, justru mereka ini yang menghina orang bipolar. Ketika Bang Uya bisa menyampaikan argumentasi logis dan logika hukumnya nyambung, yang resikonya bahwa orang yang nipu maupun yang pengacaranya pasti akan rusak serusak-rusak. Siapa yang mengajukan gugatan perwalian? Itu adalah keluarga pihak sebelah. Oke. Ya berarti kan yang kuasai anak mereka. Tujuannya itu apa? Oke. Anak ini dieksploitasi karena buktinya si Puji pergi gak naik angkot, tiba-tiba ada politisi menyumbang mobil. Nah, kemudian menggalang dana gitu. Kemudian akhirnya mereka karena melihat ini suatu potensi sehingga mereka mengajukan hak perwalian, kemudian mereka memenangkan di PN. Dulu kamu malu loh. Dulu ibunya aja diwawancara sama wartawan sampai nunduk-nunduk aja nggak mau bicara kok. Ketika dikatakan punya mantu dengan kasus prostitusi, kan malu mereka dulu itu. Kalau sekarang kan, kalau perlu mungkin tidur di kuburan pun, jagain pun nggak mau gitu. Yang penting kan konten, karena konten kan dapat konten. Yang bisa meluruskan itu bukan Farhad Abbas, tapi Faisal dan Puji semua harus meluruskan ini Dodi keluar. Kalau kau adalah kakek yang bijak, kau harus bersandiwara bilangnya ini baik, tunjukin dong. Faisal, saya itu orang yang tidak sulit untuk mendamaikan orang gitu. Nggak sulit sih. Selama hatimu tinggi keras itu ya kamu kan mendapat kekerasan dan ketinggian. Lanjut ngomongin soal kontroversi Mas Farhad. Kan Mas Farhad justru sekarang membela Betul kali. Oh ya itu enggak, itu udah kita bicarain tadi. Dodi Sudrajat dengan Mayang. Oke. Dimana semua orang justru lebih ke pihak Pak Haji Faisal. Mas Farhad ini lebih membela Dodi Sudrajat tapi dengan pernyataan-pernyataan kontroversial yang justru menyerang keluarga Haji Faisal. Oke. Ini maksudnya apa Mas? Sensasi atau gimana Mas? Jadi gini, awalnya itu saya sebenarnya agak keberatan membela Dodi. Gitu. Nah iya, kenapa Saya keberatan? lihat, saya akan dibenci, akan dimusuhi oleh jutaan orang. Gitu. Faktanya akhirnya diserang nggak? Dia diserang, tapi akhirnya berubah. Saya mampu merubah cara pandang orang terhadap Dodi. Gitu. Oke. Dengan cara- Oke, alasan membela Dodi dulu saya mau nanya. Pertama, saya tanya Dodi, mertuamu orang baik nggak? Oh nggak baik. Kenapa? Besanmu nggak baik. Kenapa? Karena dia nggak melamar anak saya. Karena dia malu dulu punya. Memang terbukti bahwa mereka itu menikah 2 kali. Pertama nggak malu ketika udah hamil, kemudian mereka menikah. Ya, tapi itu kan Tidak ada yang orang tua yang mau menerima anaknya dengan masa lalu dengan dan dalam perjalanan itu mereka tidak dapat biaya bantuan keluarga gitu. Walaupun belakangan ada katanya mengasih uang 300 juta, kemudian sudah dikembalikan. Kemudian itu kan nggak perlu disampaikan. Harusnya mereka katakan bahwa utang piutang orang meninggal itu kan ada gitu. Berarti kan karena tidak ada utang piutang. Iya. Nggak usah lagi cerita kebaikan atau mau diulang-ulang lagi seperti itu. Kayak kembali. Siapa yang mengajukan gugatan perwalian? Itu adalah keluarga pihak sebelah. oke. Ya berarti kan yang kuasai anak mereka. Tujuannya Oke. itu apa? Oke. Kalau pertanyaannya, kalau Gala Oke. meninggal, memiliki harta rumah ini, yang dapat ahli waris siapa? Dodi masih dapat. Oke. Oke. Nah, ketika putusan hakim mengatakan hak perwalian itu hanya surat, saya katakan kepada Dodi, Iya. kamu menang, kamu tuh sangat ringan, tugasmu adalah dapat akses seluas-luasnya untuk bertemu. Tapi kamu tidak punya tugas untuk mencari nafkah makan, tidak dapat. Kamu ringan gitu. Iya. Kalau dalam hukum Islam harusnya hak kasih sayang serahkan kepada keluarga ibu, hak nafkah keluarga laki gitu. Tapi kan udah ada keputusan Mas. Nah, ini kan masih proses banding. Oke. Ya kan? Sebenarnya bukan perwalian itu walinya ngambil semua. Kalau ini anak misalnya ada keterangan sekolah, keterangan yang walinya dicari Faisal. Oke. Tapi Faisal bisa juga mengatakan bahwa diwakili oleh Dodi, itu hanya Faisal, itu nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa, misalnya ada izin anak diambil, Dodi nggak boleh ngambil anak ini. Kalau terjadi kecelakaan di jalan disalahkan Dodi. Iya. Harus ada izin Faisal gitu. Oke. Harusnya ketika penggalangan dana ini berhasil, ada rumah, harusnya Dodi disiapin juga rumah di situ. Nah ini kamar. kan Mas Farhad bilang katanya minta hak rumah Gala untuk Dodi Sudrajat. Ya, Dodi berhak atas rumahnya Gala. Kan ini rumah untuk Gala. Karena Gala ini kan anak di bawah umur. Oke. Jadi apapun yang terjadi adalah masih kakeknya. Kemudian saat ini difokuskan kepada Iya. Faisal. Tapi karena banding kan belum ada nih. Belum ada inkrah. ini masih belum, banding. Masih banding, masih kita lihat. Nah, kita bisa membuktikan bahwa anak ini dieksploitasi. Iya. Karena buktinya
Si Puji pergi nggak naik angkot, tiba-tiba ada politisi menyumbang mobil. Iya. Nah, kemudian menggalang dana gitu. Kemudian akhirnya mereka karena melihat ini suatu potensi sehingga mereka mengajukan hak perwalian, kemudian mereka memenangkan di PN, kemudian banding. Jadi sekarang kasusnya bagi mentah. Iya. Nah, kemudian kalau dilihat dari pernyataan Faisal mengatakan bahwa dia nggak mau baikan lagi sama Dodi. Iya. Nah, berarti menurut saya yang memancing air keruh ini adalah Faisal. Harusnya Faisal bisa mencegah dan selesaikan aja. Ayo Dodi sini datang aja, jangan usah ribut gitu. Tapi ini dimanfaatkan untuk menjadi satu sarana pro kontra gitu. Mereka lagi senang ketika melihat Dodi dihujat seluruh Indonesia. Oke, maksudnya gimana? Ya artinya kesalahan Dodi itu katanya pertama mengatakan itu kan haram, kemudian tes DNA, kemudian dia pernah. Faisal itu cuma jadi anak mantu, cuma besarnya itu cuma mertuanya cuma 2 tahun. Dodi dari umur 0 sampai 17 tahun. Ketika 17 tahun Vanessa kabur, kemudian masih baik hubungan. Berarti Dodi adalah ayah yang baik, berhasil mendidik anaknya menjadi artis. Oke. Yang keluarga artisnya adalah Dodi ayah artis, sedangkan Faisal itu adalah mantu besar. Anaknya mengasuh bayi artis gitu. Yang dibalik makanya kita minta diboikot. Kenapa sih diboikot? Karena anak ini selalu menggendong anak ini gitu, sehingga kan emang tantenya. ya tidak boleh, ini anak nggak boleh eksploitasi, nggak bisa, kan tetap di blur gitu. Iya, iya. Nah sekarang kalau mereka fokus untuk merawat mengasuh bayi, pergi pacaran kerjanya ke Singapura, pelukan, ciuman, itu kan nggak ada sifat yang baik buat pendidikan. Makanya harus dijauhkan orang yang lagi bucin gitu. Jadi Mas Farhat ngomong begini karena emang ini adalah lawan kliennya Mas Farhat apa gimana? Bukan karena lawan, kalau karena Kang Fuji kan masih remaja, dia boleh jalan-jalan juga kan Kak? Ya boleh saja, tapi kan yang digambarkan bahwa anaknya tidak bisa lepas dari Puji. Ternyata dilepas dia keluar bisa kok. Iya. Kenapa seharian buat Faisal nggak bisa gitu? Buat saya, buat Dodi nggak bisa gitu. Oke. Nah, oleh karena itu kita minta keadilan di sini. Jadi Dodi harus punya tempat tinggal di situ bersama-sama. Gitu. Oh jadi rumah gala ini yang harapannya gala, Dodi harus tinggal di situ gitu? Ya ini rumah kalau perlu diserahkan ke panti asuhan. Iya. Untuk mengelola panti asuhan secara bersama-sama. Gala nggak boleh dididik manja. Iya. Dia bukan putri ratu. Iya. Tapi dia adalah putri orang biasa aja saat ini. Iya. Gitu. Kemudian tidak usah lagi ada donasi-donasi kalau Faisal mampu. Kalau Faisal tidak mampu, Dodi bisa menangani tanpa ada donasi. Dodi kan masih ada uang 500 juta dari hasil asuransi. Asuransi ini sebenarnya bukan buat gala, buat Dodi. Sama halnya seorang tua mengasih motor buat orang tuanya, seorang anak. Tiba-tiba anaknya ini meninggal, ada anaknya. Apakah motor yang dikasih ke orang tua jadi warisan buat anak? Kan tidak. Itu kan namanya hadiah. Iya. Nah, makanya ada hadiah, ada hibah, ada warisan. Oh jadi uang asuransi yang diterima Dodi emang buat Dodi kan? Buat Dodi. Asuransi dulu atas nama Pak Dodi. Pak gitu Dodi. ya. Saya bilang sampai sekarang uangnya pun ada sama Dodi masih ada masih utuh. Cuman dia digembar-gemborkan seolah itu. Iya. Ini ada artikel gimana Mas? Ya, kalau misalnya dibilang pernah mengatakan anak haram minta tes DNA. Nah itu kenapa mesti pakai begitu-begitu amat? Nah, saya nggak tahu ya. Karena memang ada satu hal yang saya lihat bahwa selama pernikahan itu memang mereka mengalami kesulitan. Mungkin waktu itu ada perselingkuhan. Nah, mungkin kan belum tentu sesuatu hal yang... Ya tapi Pak Dodi bisa membuktikan adanya biaya-biaya pembelian tas yang dilakukan oleh pihak ketiga gitu. Bukan atas bantuan Pak Faisal maupun oleh anaknya Bibi. Ya mungkin hadiah itu. Ya nggak apa-apa hadiah, tapi kan bisa dia buktikan bahwa ini bukan harta gono gini mereka gitu. Tapi kalau emang dibuktikan kenapa nggak diomongin gitu? Ya itu kan menyangkut aib anak aja gitu. Ya, artinya kan nggak perlu diungkapkan. Tapi yang terjadi diungkap seolah-olah Dodi ingin merebut atau merampas harta ini gitu. Oke, makanya dia ngomong. Itu terbalik gitu. Jadi saya lihat hanya kasihan aja melihat Dodi dan Mayang gitu. Nggak ada yang membela. Ketika saya membela ya mulailah saya uraikan satu persatu. Saya jelaskan, saya bukan mau merebut harta atau merebut galang, saya ingin mengembalikan harkat martabat mereka sebagai seorang yang harusnya dihormati. Sebenarnya saya perlu tangan Faisal untuk menghormati dan orang menghormati ini. Orang Faisal nggak mau gitu. Karena kalau orang dihormati mereka takut kehilangan pendapatan. Kalau kuburan dipindah, kalau gala diambil, hilang pendapatan mereka. Mereka ini dapat durian runtuh tiba-tiba jadi artis semua orang. Dari Gen Halilintar pun jadi pacarnya dia. Semua akhirnya jadi panjang, jadi rip. Ya ini namanya dunia sosial saat ini gitu. Seharusnya mereka bayar royalti kepada Dodi kan. Tapi kan nggak salah. Siapa Torik pacaran sama Puji kan? Ya tidak salah, tapi kan kerja mereka kalau kurang naik lagi gendong bayi lagi, bawa ke sana lagi gitu kan. Nih lagi sakit kan jadi pemberitaan gitu. Eksploitasi. Ya harusnya kan nggak usah lah Gala tinggal di rumah itu, tinggal rumah Faisal juga anak dengan sederhana gitu kan. Yang Faisal bisa bantu, Dodi bisa bantu gitu.
Kalau ini dibuat jadi kayak panti asuhan Indonesia. Oh, jadi maunya dua-duanya kan, bukan Ya, hanya di Dodi aja. iya, harusnya bisa, harusnya Iya, tidak iya. usah ada perwalian ini. Oke. Ada apa di situ. Oke, gitu. oke. Nah, ini ada Farhad Abbas siap tempuh jalur hukum bila Dodi Sudrajat tak dapat hak rumah donasi Galas Kayan Riatsa. Bisa gugatnya. Oh, gitu? Iya, kalau misalnya cara mereka menguasai begitu kan. Namanya kakek neneknya kan. Kalau Oke. misalnya kakeknya yang kaya, anaknya ini kan pasti dirawat. Kalau anaknya kaya ya kakeknya numpang kan gitu. Tapi ada juga ada nggak kemarin gue lihat artikel yang bilang Puput bilang mantan istri Dodi kalau Dodi nggak akan bisa sanggup biaya Gala. Gitu. Namanya perempuan itu Iya, biasa saya iya, dulu iya. waktu bercerai Iya, dulu iya, iya, dibilang lah mukul orang, dibilang lah nggak iya, punya iya, uang, iya, nggak iya, punya iya, ini, nggak iya, napa, iya. dibilang dijelekin namanya orang sakit hati. Iya. Jadi Puput Terakhir- pada saat sakit hati aja ya. Terakhir dibilang rumah dibangun parah hati kasih uang, alhamdulillah sekarang iya, ini pas terbalik sekarang, gitu. iya, Ya, iya. namanya orang sakit hati itu Iya, biasa. iya. Dan perlu tidak usah didengar lagi namanya orang udah jadi mantan itu udah bukan jadi yang tersayang tapi yang terbenci sama kita gitu. Karena belum ada kedewasaan di situ. Oke. Karena dia pikir karena begini. Orang ngingetin saya, jangan kayak Sunan katanya, jadi jengkel orang. Nanti Farhad kayak Sunan. Emang saya kenapa? Apa yang membuat dasar saya mirip sama Sunan sehingga saya harus dibenci orang? Ya kan tidak ada perbedaan saya sama Sunan Iya, gitu. Beda dong kalau caranya. Tapi saya sekarang orang mau serang saya dari mana? Oh, nyeranglah ke masa lalu, ke percintaan saya, ke mantan saya dan lain sebagainya diserang. Nggak ada. Yang nyerang saya, yang kritik saya, nggak ada manusia Indonesia yang berani menghina terang-terangan di media sosial sama saya Farhad Iya. Abbas. Kenapa kira-kira? Ya karena takut dia dibully, iya, iya. takut dia dihukum. Gitu. Iya. Jadi yang menghina membuli saya adalah akun-akun bayaran buzzer dan hoax saja itu. Akun bayaran siapa? Ya pasti yang punya industri media sosial itu yang ingin Iya, dinaikin bagus namanya gitu. Oke. Itu biasa saya korban begitu, tapi saya yakin Terima resikonya lah ya. Masyarakat itu udah pandai-pandai, dia udah ngerti Iya, gitu. iya. Saya tanya, kalau Gala mati, harta ke siapa? Tetap ada ke Dodi, ada ke Faisal. Betul nggak? Oke. Kan namanya kakeknya. Tapi kan kalimat itu kayak gimana ngedengarnya kalau Gala mati gitu maksudnya kayak Ya sekarang gini, kan Gala kan orang tanya Dodi nggak punya hak lagi. Iya. Kalau di tengah jalan kan Gala udah punya mobil, Iya. punya rumah. Iya. Sekarang kalau Gala ini meninggal dalam usia kecil, Iya. dia kan meninggalkan hartanya buat siapa? Ya buat ahli warisnya lah, buat keluarga dari bapaknya dan keluarga ibunya kan. Berarti Dodi kan masih ada hak. Gitu. Oke. Tapi kan itu kan suatu hal yang Ya. andai kata gitu kan. Ya tapi kan alhamdulillah dia masih hidup. Kalau dia hari itu pergi juga bersama orang tuanya kan nggak makan begini kejadiannya gitu. Harusnya ketika masih ada cucunya kan harusnya dia bersyukur gitu. Tapi statement Mas Masih ada Farhad yang penerus daripada Bibi kan harusnya dihargai. Iya. Bukan kau lukai perasaan daripada Pak Dodi gitu. Kalau Pak Dodi ada masalah memang ini orang 17 tahun kabur. Kamu tidak berada di posisi menjadi bapaknya Vanessa gitu. Oke. Dulu kamu malu loh. Dulu ibunya aja diwawancara sama wartawan sampai nunduk-nunduk aja nggak mau bicara kok. Ketika dikatakan punya mantu dengan kasus prostitusi kan malu mereka dulu itu. Kalau sekarang kan kalau perlu mungkin tidur di kuburan pun jagain pun nggak mau gitu. Yang penting kan konten, karena konten kan dapat konten kan kira-kira gitu. Oke, tapi kan nggak salah juga Mas. Maksudnya ibaratnya sekarang kan keluarga Haji Faisal, keluarga Fuji kan udah hidup-hidup tenang aja, udah dapet hak perwalian gitu kan. Iya, mereka kalau Fuji bahagia dengan mereka tenang. Torik segala macam itu kan udah emang nggak ada hubungannya sama ini lagi, emang kebetulan itu Mas. Mereka tenang, mereka senang, tapi Dodi yang dirusak gara-gara pemberitaan tidak diluruskan. Yang bisa meluruskan itu bukan Farhad Abbas, tapi Faisal dan Puji semua harus meluruskan ini Dodi keluar. Ingat ya, ketika anaknya ditangkap di Polda Jawa Timur, Dodi hadir. Oke. Oh yang dulu ya. Tiba-tiba muncul Dian Saliman kan, akhirnya kan teradu lagi nih, akhirnya muncul sampai akhirnya ribut gitu. Ya itulah dunia selebritis. Iya. Karena anak-anak ini narkoba Mas. Jadi bisa jangankan sama teman, sama bapaknya aja ribut kok gitu. Iya. Nah, ketika dia pacaran dengan Bibi, nggak ada yang malu kan hamil duluan mereka ini. Akhirnya nggak ada yang tahu nikah siri aja mereka. Dan Faisal nggak datang, nggak pernah melamar gitu. Nah, kemudian siapa sih yang mau punya mantu seperti Vanessa waktu itu gitu kan? Akhirnya mulailah terasa ketika mereka mulai bisnis dengan nama artis gitu kan. Nah, akhirnya hanya Dodi yang yakin bersama dan baik kembali hubungan ketika meninggal. Kenapa? Karena si Puji ini numpang. Kan di rekam digitalnya itu kan ada kan cuma disuruh-suruh aja, suruh ngasuh saja gitu kan.
bukan berarti sepenuhnya dalam ketergantungan sama Puji, tidak gitu. Kalau saat itu Mayang yang menumpang di rumahnya Vanessa, ya Mayang yang punya foto nempel pelukan. Oke. Nah, justru keluarga ini terhormat karena tidak menumpang di rumah orang yang katanya dulu susah. Ya kan, kira-kira seperti itu. Nah, harusnya tidak perlu ada perwalian-perwalian gitu. Iya. Dodi mengerti kok. Tapi kan faktanya akhir-akhir ini sebelum kejadian kecelakaan kan, Vanessa yang justru lebih dekat dengan keluarga keluarga Bibi gitu. Ya karena memang anak-anaknya itu tumpang di rumahnya Vanessa gitu. Kebanyakan mereka datang. Iya. Sekarang kan mereka kan sadar, wah asik nih berteman dengan artis kan. Dulu kan belum ada, followernya belum sampai berjuta-juta. Iya. Tapi setelah mereka menyadari setelah meninggal, ya akhirnya kan si Puji kan dapat mobil, dapat endorse-nya banyak gitu kan. Iya. Bahkan kalau wawancara kan harus bayar gitu. Ya, kemudian diserang ya mungkin ada, tapi untuk kalangan tertentu lah kira-kira seperti itu. Yang kita keberatan ini, bapaknya kan anaknya masih kecil, boleh pergi ke luar negeri. Kalau kan udah kayak percintaan orang dewasa kan ternampaknya seperti itu. Jangan sampai mengganggu psikis daripada Galang. Kalau sama Gala terganggu ya otomatis menurut saya udahlah diboikot aja. Silakan lu pacaran berdua sana mau ngapain aja silakan, yang penting lu jangan gendong-gendongin anak gitu. Oke, diboikot nih dari Mas Farah sendiri apa dari Pak Dodi? Berita media, Iya. KPAI, KPI ini kita buat surat. Ini diboikot ide Mas Farah apa? Ide saya. Iya. Saya jelaskan, Dodi mengatakan ya saya setuju gitu. Kalau perlu saya juga Galang nggak usah masukin TV juga nggak ada masalah, nggak usah ada sumbangan juga nggak ada masalah, nggak usah donasi, nggak usah tinggal di rumah itu juga nggak ada masalah gitu. Karena dia mampu, karena rezeki itu bukan dari siapa tapi dari Tuhan gitu. Karena masing-masing Mbak Dodi ada rezekinya, Gala ada rezekinya juga gitu kan. Bukan dari Pak Isal kan, kira-kira seperti itu. Oke, nah jadi menurut Mas Farhat sekarang Gala itu lebih akan bahagia di tangan Haji Faisal apa Pak Dodi? Dua-dua akan bahagia. Ya harusnya. Ya karena mereka semua dapat untung semua dari cucu ini kan. Iya. Artinya jadi laku kan gitu. Harusnya Pak Dodi juga kecipratan gitu. Ya artinya sama-sama dapat gitu. Pak Dodi sih nggak mikir dapat tidak dapat, cuman kan dia jadi dibully orang, dianggap tidak dapat gara-gara nggak bagus, kayak gara-gara apa, gara-gara miskin. Ini kan dipermalukan lah kira-kira. Padahal kan harusnya jangan seperti itu. Gitu. Tapi kalau untuk kali ini, saya punya pengalaman juga sih. Ya. Waktu saya undang Dodi Sudrajat, Puput ke podcast saya juga dibully. Tapi saya nggak peduli. Karena kan kita juga harus fair dong, iya kan? Kita tidak, kalau saya sebagai podcast ya nggak boleh. Ibaratnya angin arahnya ke keluarga Haji Faisal, Dodi harus kita musuhin. Iya. Nggak juga, karena kan saya nggak punya urusan sama mereka. Saya mengundang Dodi, mengundang Puput, bukan berarti tidak mengundang keluarga Haji Faisal. Kita hubungin sih. Cuman kan emang kita nggak direspon. Kalau saya sih coba undang dua-duanya. Dan saya terima resiko walaupun saya dihujat dulu juga. Iya. Undang Dodi ya. Tapi kan saya juga bukan membela Dodi. Saya cuma di sini menanyakan cerita apa yang terjadi gitu. Nah, Mas Farad sekarang berarti dibully juga. Saya Dengan membela Dodi. ya, tapi saya nggak peduli gitu. Iya. Masalah dibully, saya anggap yang bully itu siapa? Keluarga Dodi itu siapa yang berani bully saya, sebutin, berani hina saya? Nggak ada yang berani. Iya. Yang hina itu mesin-mesin aja, hanya orang-orang yang alay-alay bayaran-bayaran aja itu kira-kira seperti itu. Ya kan? Buktinya dari semua teman paling yang ribut itu cuma 2-3 orang aja yang masih membela karena pernah jadi langganannya Pak Faisal di Tanah Abang situ. Begitu saya jelaskan begini loh. Yang pergi menggugat yang ingin semua kan siapa yang mengajukan gugatan itu, siapa yang mengusahakan, siapa ya? Faisal. Dodi ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Okay. Nah ini sentil balik Farhad Abbas. Haji Faisal bilang sebelum kritik orang benahi diri dulu. Alah, udahlah. Kan kelihatan gaya ngomongnya. Saya nggak mau berurusan dengan ini. Saya marah banding yang karakter yang terbangun itu yang dilihat masa itu di itu gitu. Kalau kau adalah kakek yang bijak, kau harus bersandiwara bilang ya ini baik. Tunjukin dong. Dot, kalau kau malu ke rumah saya antarnya anak ke rumahmu. Ini nggak ada. Gitu udahlah, yang itu biasa itu. Ya kan? Ada lagi nih, terlalu bucin. Torik Halilintar terancam masuk penjara. Farhad Abbas akan kami laporkan ke polisi. Kenapa lari ke Torik Halilintar? Oh, ini kan hanya mereka kan pacaran. Misalnya membawa mengkonten anak itu gitu. Jadi kita anggap itu semua kan eksploitasi aja gitu. Oke. Kemudian kalau ada adegan ciuman atau pelukan di muka anak kecil, kita anggap itu merupakan Emang ada adegan ciuman tidak? Ya kan namanya TV nonton gitu kan. Kita nggak ngerti kan di dalam itu kan tidak ada pengawasan. Harusnya harus ada pengawasan kayak polisinya lah kira-kira. Kalau dianggap polisi itu Dodi ya Dodi atau Mayang lah kira-kira. Iya. Harus seimbang lah kira-kira gitu.
Sebut Gala lebih bahagia bersama Dodi Sudrajat, Farhad Abbas ditertawakan katanya. Ya itu saat itu kan hanya Iya, orang-orang iya, yang tertawakan adalah orang-orang mereka aja itu. Nah, Pak Farhad Abbas juga sempat salah nyebut nama Gala jadi Galang. Itu kan persepsi aja. Kalau yang saya sebut Gala berarti buat Gala. Kalau Galang kan mungkin buat Galang yang lain. Puput bilang, oh sebetulnya sudah bukan menjadi zonaku untuk bicara maupun memberikan pendapat dengan berita perihal banding yang akan diajukan. Menjawab pertanyaan ribuan netizen tentang banding, aku mau kasih judul aja deh. Jangan mimpi akan memenangkan banding, anak kandung sendiri pendidikan baru mau masuk TK aja tidak dihiraukan. Sebab apa? Sebab sudah terbiasa mengabaikan kewajiban. Nah itu kan gimana sih orang yang kabur nggak usah banyak ngomong lah gitu. Iya. Orang yang kabur tuh kan kabur juga masa depannya. Iya. Jadi intinya adalah itu ya biasalah dari mantan istri ya. Iya. Nah sekarang harapan Mas Farhad terhadap kasus ini. Harapan saya Iya. gini, Faisal, saya itu orang yang tidak sulit untuk mendamaikan orang gitu, nggak sulit saya. Selama hatimu tinggi keras itu ya, kamu kan mendapat kekerasan dan ketinggian gitu. Iya. Tapi kalau kamu mulai sedikit, nggak ada masalah ini, si Dodi nggak minta duitmu kok gitu. Oke. Tapi kalau dia berpikir ya, ngapain ribut sama kita? Karena saya kalau membela atau berargumentasi itu pasti jitu. Gitu. Iya. Kalau sudah jitu kena dan kalian akan malu sendiri gitu. Tapi kalau kalian menyadari kesalahan kan sebentar, rendahkanlah hatimu, Iya. rangkul Dodi, selesai gitu. Kalau Dodi masih keras kepala, saya yang hajar Dodi. Oh, jadi fair gitu ya? Iya Akan gitu. balik ya? Kalau Iya. Dodi keras kepala atau nyebelin kamu, saya yang hajar Dodi, kan simple kok. Oke, dan ini harapannya akan banding agar hak walinya jatuh ke tangan Dodi apa akan bersama-sama? Ya harusnya saya taruhan pasti harus Dodi yang menang gitu. Kenapa mereka udah eksploitasi? Iya. Iya kan? Gendong anak nggak pak naik angkot bisa dapat mobil kok kan? Pakai baju partai kok itu orangnya. Siapa? Itu cewek yang ngasih mobil ke siapa? Ke Puji kan? Ada ya, gue malah baru tahu beritanya tuh. Iya. Pakai baju partai gendong gitu, Iya. dipoto kan ya udahlah. Ya kalau memang apa ya saya kaget juga biaya pesawat semua dari ternyata perannya Haji Faisal kurang gitu. Biaya pengamanan, biaya ongkos jenazah semua kurang dari nilai yang 150 juta yang mereka sampaikan dari sumbangan orang-orang itu. Nah, sekarang juga membela Mayang untuk kasus dituntut pencemaran baik sama skincare. Ya, itu ya kan saya sudah ingatkan kepada skincare dan skin ya. Supaya nggak usah laporin Mayang, kamu perbaiki aja, dirawat lagi mukanya biar bagus. Itu nanti kan jadi promosi buat dia gitu. Jangan sedikit-sedikit laporin, orang lagi stres, lagi ketinggalan sama kakaknya, kehilangan ponakannya, masa dilapor-laporin kan. Harusnya orang jadi cantik jadi bonyok gitu kan. Itu aja maksud saya sebenarnya. Terus apa ada reaksi dari mereka? Diam-diam aja tuh sekarang, belum ada. Mungkin mereka mengerti dan malu aja kan. Dan saya juga tidak menyerang mereka gitu. Oke. Itu Tanskin, nah, gitu loh. Oh, gitu ya. Biar gue nggak repot kan. Iya. Jadi Kalau bisa settingan nih. Ya, Oh, enggak bukan. settingan. Cuman Kok tiba-tiba jadi bela Tanskin nih? enggak, saya tuh senang kalau orang Iya. nggak ribut nyerang saya gitu. Iya, oke gitu. Kalau dia ribut gue hajar gitu, gue Iya, laporin. iya, Tapi iya. kalau dia diam, mau promosi gue promosiin nggak apa-apa. Oke. Ya namanya juga supaya namanya tidak rusak kan. Oke. Kan Iya, tujuannya iya. klien saya merusak. Iya. Yuk kita nggak rusak, kita baik-baikin nama kalian. Malah dipromosiin gitu ya. Kalau perlu pakai saya aja nggak masalah. Oh, jadi brand ambassadornya, Mas? Bisa. Iya, bisa. iya. Farhad Abbas Pros Gratis. Oh, gratis? Iya, Iya. yang penting jangan ganggu klien. ganggu klien saya gitu. Iya. Karena kalau klien saya tidak diganggu, Iya. saya nggak repot gitu. Oke. Nggak sibuk. Siap. Oke, Luar makasih. biasa. Nih Mas Farhad nih makin sering ngobrol sama Mas Farhad, banyak hal-hal yang baru yang kita ilmu hukum ya, Amin. yang kita dapatkan ya. Umum tentang manusia. Kata orang Manado bilang itu, kata bagus tuh orang Manado punya ilmu itu. Kita bisa dikatakan manusia kalau bisa memanusiakan manusia. Betul nggak? Oh, bisa benar. Itu Tomo kan? Yang Iya, kata iya. Gagasannya Pak Samratulangi gitu. Iya. Nah, gitu. Sukses selalu, Yang Manado. Oke, pandai. Mantap. Mantap. Pandai. Oke guys, terima kasih banyak Mas Farhad ya, obrolan di sini mudah-mudahan mencerahkan semua ya, dari soal A sampai B sampai Z ya. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kalian semua juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.